Untuk jenis senjata yang melumpuhkan atau melukai, maka kita pilihlah senjata. Ya, jadi ada perubahan sangat baik, tembakannya sudah bagus dan sudah kena hitam. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memerlukan izin, ada yang tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita di lapangan tembak di Diklat Reserse ini. Kita akan memperkenalkan jenis senjata baru. Namanya senjatanya apa ini? CZ83. 83. Nah, nanti kita coba perkenalannya. Tentunya izinnya apa namanya izinnya? SPK, Surat Izin Pemilikan Senjata Peluru Karet, SIP-SPK. Rubber bullet 9 mm. Senjata peluru karet yang bakal kita review ini namanya kan CZ83. SIP-SPK, Surat Izin Kepemilikan Senjata Peluru Karet. Kalibernya 9 mm, rubber bullet. Itu efektif tembaknya hanya 7 meter gitu. Jangan coba-coba tembak 20 meter nggak kena. Iya. Mungkin kena melayang mungkin ya. Iya, karena nggak ada twistnya, nggak ada ulirnya. Jadi cuman kayak pipa aja gitu mas. Iya. Baik, kita review senjata ini. Kita lihat di video ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba senjata CZ83 ini. Untuk perkenalannya, Mas Buri. Buri ini adalah penembak jitu dari Perbakin Kota Bogor. Akan mencoba CZ83 ini. Ini pelurunya pakai impor semua ya. Ini untuk pelurunya apa? Rusia. Rusia. Kalau ini CZ, ori CZ Resmet Cesko. Ini resminya. Bisa ini. Kalau ini per kotak isi 25 ron, kalau ini per kotak isi 50 ron. Ya, tinggal pilihannya mana yang kita inginkan. Kita coba perkenaan dari CZ83 ini dengan menggunakan peluru kaliber 9 mm Rubber bullet. Rubber bullet. 5 butir aja ya. 5 butir. Sementara kita pasang dulu untuk target yang barunya. Nah, ini kan senjata api ini dia kapasitas magazinnya 12 round. Ya, 12 round. Nah, terus ini kan rubber bullet. Jadi ya, larasnya itu tanpa twist, tanpa ulir. Jadi dia tidak bisa untuk peluru tajam. Ngeslup aja. Ya. Nah, terus karena ini karakteristik karet itu dia menggelembung. Jadi ada twist dia nggak bisa. Nah, ini terus karena larasnya ngeslup atau cuman ngeplos aja, ya, efektifnya cuma 7 meter. Efektif 7 meter, tapi kita mencoba jarak 20 meter. Bisa? Enggak. Kita maju aja ya? Maju aja. Kita maju aja. Kita coba maju, tolong. Ya, kita coba jarak 7 meter, karena ini memang peluru karet, rubber bullet, jadi tidak bisa pada jarak yang jauh. Kalau lebih dari 7 meter tentu tidak bisa. Kita coba dengan jarak 7 meter, itu perkenaannya. Ini 5 meter dulu nih. Dan kita mundur lagi setelah itu. Jarak dari untuk jangkauan tembak 5 meter ini kita coba dengan menggunakan senjata CZ83. Kita lihat. Kita coba ya guys. Firing. Nah, sebelah kiri. Ini masih percobaan guys. Baru pertama kali kita tembakan ya seperti ini. Mungkin pasti akan mengalami gangguan. Karena kita harus kenal dulu senjatanya. Ini karena senjata ini baru mengalami kemacetan, mengalami gangguan. Nah, ini kami juga memiliki, ini juga bisa dibeli di kolom deskripsi ini untuk penjelasannya, untuk lengkapnya nanti bisa Anda pesan di nomor ini, nomor pemesanannya. Dan ini untuk penggunaannya seperti ini apa nih? Untuk pembersih. Jadi yang kan oil ini spray. Jadi kalau kita habis nembak, ya, kan banyak residu atau mesiu yang kotor-kotor itu kita semprot pakai ini, dibersihkan, ya, di lap-lapin, baru disemprot pakai kompresor kalau ada kompresor. Kalau nggak ada cukup dilap-lapin. Habis itu untuk pelumasnya ada lagi nih, kayak gini nih pelumasnya. Nah, pelumasnya coba kita lihat. Ini pelumasnya. Nah, ini pelumasnya kita
dekatkan kembali. Nah, ini pelumasnya. Ini kita produksi, Diputar, Mas. kita buat sendiri, yaitu namanya apa ini, Raffle Gun oil. Raffle Gun Oil. Ini sangat berguna sekali. Namun kita bersihkan pertama Pakai yang spray. yang ini ya. Ini bisa Anda pesan di kolom deskripsi yang ada di video ini ya. Coba kita bersihin dulu, Mas. Kita coba kita bersihkan. Untuk pembersihannya jangan terlalu dekat. Jadi kita jauh seperti Tinggal ini. disemprot aja. Ya, Ini. jangan terlalu dekat. Ya, Ini seperti ini. chambernya. Semprot. Nah, gitu. Yang terlalu Lumayan, banyak maaf. juga kurang, Kurang maaf. tambah lagi ya. Selanjutnya kita bersihkan pakai ini juga. Ditetesin. Ini tambahannya hanya diteteskan, jangan Tetesin. semuanya ya. Ke Hanya diteteskan komponen yang saja bergerak. pada komponen yang paling yang bergerak. efektif bergeraknya. Ini kayak gini nih, Mas tetesin satu Jadi untuk komponen yang bergeraknya maka kita tetesi. Tetesin Nah, kayak jangan ini terlalu banyak. pena pemukul, bagian bawah hammer, terus di slide-nya Ya. di lock dulu. Ini. Setiap pembersihan Gambarnya perhatikan Terus ini tinggal bagian-bagian slide-nya. mana saja yang akan kita bersihkan. Ini slide bagian dalam sini nih. Ya. Udah, gitu aja udah. Oke, Lanjut. kita lanjutkan. Tadi sedikit macet, sekarang kita coba ya. Coba habis dibersihkan. Kita bersihkan. Pakai peluru ganti pakai yang Vogue. Ya. Rusia. Ya. Jadi ada perubahan sangat baik, tembakannya sudah bagus dan sudah kena hitam dan sudah mendekati poros. Sudah melebihi dari poros, jadi sudah di tengahnya. Nah, sekarang sudah lebih poros lagi untuk tembakan untuk 3 butir pelurunya. Dan ini saya rasa tidak perlu di zeroing lagi karena senjata ini memang bidikannya sudah bidikan tetap, baik bidikan depan dan belakangnya. Jadi tidak perlu ragu-ragu untuk beli senjata CZ83 ini. Ya, bagus sekali. Kita lihat secara dekat untuk perkenaannya. Untuk jarak ini pertama ya, 5 meter. ini tembakan pertama. Yang pertama ini pakai peluru yang lama, stok lama, old stock. All stock CZ macet, kita bersihkan. Dan pada tembakan berikutnya kedua ini sudah poros semua dan bagus, dan grouping cukup baik. Dan untuk senjata CZ83 tidak perlu diragukan, dan kita rekomendasi lah bagi shooter atau penembak, khususnya izin bela diri. Nah, ini untuk izin bela diri. Ya, Dan kalau untuk rekomendasi karena untuk melumpuhkan dan melukai, gunakan senjata CZ83 rubber bullet ya. Jadi untuk izinnya apa namanya tadi? SPK. Apa kepanjangannya itu? Surat izin kepemilikan senjata peluru karet. Peluru karet. SPK. Jadi untuk buku pasnya Anda bisa lihat ini sendiri. Ini buku pasnya seperti ini, sama ya untuk peluru tajam. Ya, ini untuk izin pertama kali ya. Ini untuk izin pertama kali. Belum ada perpindahan tangan. Kemudian ini di sini beda dengan olahraga ya, teman-teman ya. beda. Kalau yang karet ada tulisan karet, yang tajam beda lagi. Kalau karet buku pemilikan senjata peluru karet gitu. Nah, ini kartu penggunaannya. Jadi ada Pojok tulisan kanan K, ada huruf K. karet. Jadi wajib mengurus izin penggunaannya. Kalau enggak Anda Harus legal. kalau enggak nanti bahaya buat Anda sendiri dan bahaya untuk orang lain. Karena untuk resmi Anda lebih tenang untuk membawanya. Iya. Oke, sekarang saya akan mereview senjata CZ83. CZ83 merupakan senjata dari buatan Ceko. Tentu ini menggunakan peluru karet. Kita akan review senjata ini. Baik, selanjutnya kita akan mereview senjata CZ83 ini. Di sini dari dus boxnya, dus dan boxnya ini dapat kita lihat ada buku petunjuk di sini. Buku petunjuk ini tentunya berbahasa Inggris, juga ada penjelasan-penjelasan yang cukup lengkap di sini. Jadi senjata CZ83 ini buku manualnya, buku petunjuknya. Kemudian ini boxnya, kita lihat apa isinya.
Nah, di sini senjata ini di dalamnya terbungkus oleh plastik. Di sini sedikit memang tidak enak melihatnya kalau dibungkus dengan plastik ini, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya untuk senjata ini kita review. Yang pertama adalah dari bentuk fisiknya. Dari senjata ini kita lihat dari hand gripnya. Untuk senjata ini hand gripnya sangat kokoh sekali dalam pemegangan. Seperti ini kita lihat sangat mantap sekali dalam pemegangan, dimana dari posisi dari dudukan dari jempol ini akan terlihat seperti ini. Jadi ketika kita akan menembak untuk jempol berikutnya akan seperti ini. Jadi posisinya sangat pas sekali. Untuk senjata CZ83 ini memang buatan Ceko ini sudah menjadi rekomendasi bagi pemilik pencinta bela diri yang merekomendasikan untuk memiliki senjata untuk CZ83 buatan Ceko untuk peluru karet. Nah, untuk pada magasennya ia berisikan ada 12 butir di sini. 12 butir dimasukkan pada sini. Kita akan mencoba memasukkan seperti ini untuk merilisnya seperti ini. Untuk merilisnya seperti ini dan kita masukkan seperti ini. Ini untuk merilisnya. Kemudian untuk posisi dari backstrapnya, untuk kalau kita tangan kita yang ukuran besar ataupun kecil itu akan bisa menyesuaikan. Nah, ini tangan saya bisa menyesuaikan seperti ini dan kedudukannya sangat nyaman sekali dan genggamannya sangat kuat sekali. Dan berikutnya untuk senjata ini kita lihat ini adalah tulisan yang terlihat di sini adalah CZ83 kaliber 9 mm untuk rubber peluru karet buatan Ceko. Dan kita ketahui untuk bela diri itu diperbolehkan 9 mili. Ingat 9 milinya adalah peluru karet bukan 9 mili tajam. Dapat kita lihat ini peluru karetnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin menembak dengan 9 mili, ini adalah peluru karetnya. Nah, ini kita lihat jadi 9 mili untuk peluru karet. Oke, selanjutnya untuk cara pengisiannya peluru karet. Ini kita lepaskan magasennya. Nah, ini cara pengisiannya. Kita coba untuk 12 butir. Ini cara pengisiannya. Maka permukaan dari peluru karet itu datar seperti ini. Jadi tidak tajam, dia menonjol seperti itu. Nah, kita melepaskan ini gampang seperti ini, tinggal kita dorong ke depan saja. Bila tidak digunakan, ingat kalau memang tidak digunakan kita keluarkan pelurunya, kecuali kalau kita mau saat kita menggunakan. Magasennya ini terbuat dari baja ringan yang sangat kuat, jadi ini tidak akan terganggu kalau kita menembak, apalagi dalam kondisi panas, dan ini bahannya sangat kuat untuk magasennya. Kemudian selanjutnya dari pelindung triggernya, ini pelindung guard triggernya ini sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya jangkauan jari telunjuk saat kita akan melakukan penembakan ini sangat luas. Jadi kalau kita coba menegangkan seperti ini, nah ini kita tembakkan, dia posisinya seperti ini. Jadi siap menembak seperti ini. Nah, jadi kalau kita menembak dengan double action seperti ini. Jadi cara kerjanya single maupun double action. Kalau misalnya single action, ini adalah single actionnya. Nah, kalau double action seperti ini. Nah, ini posisi double action. Nah, tentunya untuk bidikannya yang kita akan lihat. Posisi bidikan, ini bidikan tetap baik belakang maupun depan. Jadi kalau misalnya kita akan merubah karena ini sudah tetap, kalau kita lihat bidikannya ini sangat enak kalau kita misalnya membidik dengan presisi, kelihatan seperti ini. Kemudian untuk penguncian slide sama, kalau misalnya kita akan mengunci slide-nya seperti ini. Nah, ini penguncian slide-nya, ini posisi saat kita akan mengunci slide senjata. Jadi kalau kita misalnya mau melepaskan atau menegangkannya kembali, nah seperti ini. Kalau kondisi pelurunya habis akan seperti ini. Nah, kita tegangkan kembali. Nah, seperti itu. Kemudian ini posisinya menjadi single action pada saat kita tegangkan karena untuk kita menembak lebih ringan. Dan selanjutnya untuk permukaan dari hand gripnya ini sangatlah sedikit kasar seperti ini. Tujuannya adalah untuk supaya tidak licin saat pemegangannya di hand gripnya. Kemudian selanjutnya pada saat kita akan, nah di sini adalah chambernya. Nah, chambernya tempat keluar peluru bila mana terjadi pelepasan dari selongsong dari peluru karetnya. Oke, kita di posisi lainnya yaitu dari permukaan dari ini, karena khusus ini adalah untuk peluru karet. Ini posisi depan larasnya, dan di sini pada bagian belakang dari slide ini bergaris-garis seperti ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam penegangan. Jadi tidak licin seperti ini.
Kita lepaskan magasennya karena ini ada magasen. Kita ulangi. Jadi sini ada garis-garis yang ada berada di belakang ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan penegangan. Ini seperti ini misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak licin. Kalau seperti ini mungkin agak sedikit licin, tapi kalau di belakang ini ada garis-garisnya untuk memudahkan penegangan. Ya, kita masukkan kembali senjatanya. Saya akan menjelaskan ada dua model peluru karet di sini. Yang pertama ini Forti, dia memiliki 25 peluru karet. Di sini kita bisa lihat ini dari peluru karetnya ada 25 butir dan bentuknya ada rata seperti ini. Ini peluru karet. Jadi dia hanya melukai atau tidak mematikan. Dan kemudian di sini juga ada peluru karet juga model lain, tapi ini 50 butir. Nah, ini di dalamnya seperti ini. Nah, sama ya, ini peluru karet. Ini bentuknya peluru karet juga. Jadi kita bisa menggunakan membeli untuk peluru karet ini ada berbagai macam jenis dan harganya juga berbeda-beda. Tinggal keinginan penembaknya, tinggal pilih saja. Jadi untuk jenis senjata yang melumpuhkan atau melukai, maka kita pilihlah senjata CZ83. Ini banyak sekali yang menginginkan jenis senjata ini karena ini senjata sejuta umat menurut saya. Kalau sejuta umat karena dia peluru karet. Baik, untuk membongkar senjata ini pertama-tama kita lepaskan magasen terlebih dahulu. Kita cek magasen ini tidak ada peluru, tapi kita juga wajib mengecek kondisi laras atau di chambernya apakah ada peluru di sini. Nah, tidak ada, berarti aman untuk dilakukan. Pertama yang kita lakukan adalah kita tegangkan seperti ini. Setelah kita tegangkan, ini diangkat, ini posisinya terangkat seperti ini. Setelah posisi ini terangkat, maka kita dorong ini slide-nya ke belakang, ke mentok, naik ke atas. Nah, seperti itu. Baru kita lihat di sini, di slide ini, kita lihat tidak begitu banyak aksesoris, namun harus wajib selalu kita bersihkan di posisi ini. Jangan sampai kita membersihkan terlalu banyak minyaknya karena akan menempel. Spring recoilnya ini cukup besar. Nah, ini ciri khasnya dari senjata CZ83 ini spring recoilnya dan ini larasnya. Nah, ingat ini larasnya ini hanya dikhususkan untuk peluru karet. Jadi tidak bisa digunakan untuk peluru tajam. Ini sangat sederhana sekali. Jika memang mau dibersihkan di bagian-bagian dalam ini, maka kita harus menggunakan ya, misalnya kalau kita mau membersihkan laras. Nah, di sini sudah disiapkan di boxnya itu. Jadi, kalau kita membersihkan laras, berarti kita menggunakan ini. Nah, seperti ini untuk membersihkan larasnya. Nah, untuk bersihkan laras. Nah. Ya, atau misalnya kalau kita punya kain atau kasa yang kecil, bisa kita masukkan sini, kita dorong ke sini untuk membersihkannya. Jadi di boxnya nanti Anda mendapatkan untuk alat pembersihnya sekalian. Kenapa? Kita harus menjaga kebersihan dari senjata ini, baik dari larasnya maupun dari frame dari senjata ini harus selalu bersih. Demikian juga pada slide-nya. Kemudian di sini, baik, selanjutnya kita akan memasang kembali senjata ini. Pertama kita masukkan spring recoil-nya ini. Nah, ini jangan sampai terbalik pemasangannya. Kalau terbalik tidak akan bisa pas. Dan kita masukkan kembali seperti ini. Kita dorong ke belakang. Posisi ini harus ini deh, turun seperti ini. Baru kita dorong ke belakang. Nah, seperti ini udah posisinya pas. Baru kita naikkan ke atas ini. Ini udah masuk. Berarti senjata ini bisa dipergunakan kembali. Kita tegangkan. Nah, ini kita masukkan magasennya. Nah, inilah untuk senjata CZ83 buatan Ceko. Kalibernya 9 mili peluru karet. Tentunya setelah kita simpulkan untuk CZ83 ini, senjata ini sangat direkomendasikan. Karena ini tidak berbahaya, melumpuhkan dan melukai. Namun tetap kita jangan sembarangan melakukan penembakan. Karena jika Anda menembak bukan alasan bela diri, tentu Anda bisa dipidana. Atau aksi koboi, kemudian mempertontonkan senjata ini di depan umum, itu tidak boleh. Tentunya harus safety dimanapun membawanya. Ya, untuk bela diri
karena ini melekat kepada seseorang atau pemiliknya, maka bisa magazen terisi dengan peluru tapi terkunci. Terkunci itu artinya bisa saja jari telunjuk nih, jari telunjuk jangan memasukkan atau gatel ya memegang trigger, karena ini kita tidak tahu ini tertegang atau tidak. Dan tentu tetap safety dan jaga keselamatan, dan tidak boleh sombong, tidak boleh mempertontonkan atau menakut-nakuti atau melakukan pengancaman. Izinnya sudah resmi dan dipergunakan untuk bela diri. Itu saja, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya bersama Mas Bruri Yakuja, yang YouTuber juga dan seorang penembak juga, dan bila mana ingin memesan atau minta bantuan bagaimana pembelian atau izinnya, bisa dilihat di kolom deskripsi ini. Boleh ada penambahan sedikit? Boleh, silakan. Untuk tadi dalam pembawaan, kalau senjata api izin bela diri, baik itu SISPG yang gas, SISPK yang rubber bullet atau karet, atau IKSA yang tajam, itu pembawaannya sebisa mungkin kita low profile. Jadi usahakan orang itu malah nggak tahu kalau kita punya senjata api defense yang melekat di badan, seperti itu. Sebisa mungkin pakai yang IWB, holster insert the waistband, atau holster OWB out the waistband, tapi low profile pembawaannya, jangan terkesan kita memperlihatkan gitu Mas. Mempertontonkan. Mempertontonkan. Asik koboi apalagi, nggak boleh ya. Boleh. Karena itu sudah mengancam. Oh siap. Ya. Itu dari pembawaan. Ya. Nah terus tadi dari pembawaan harus low profile. Terus tadi dari segi unitnya ini CZ83 direkomendasikan karena salah satu senjata api peluru karet yang heavy duty, nggak gampang macet, bandel lah Mas jatuhnya gitu, bagus. CZ83 memang sudah sejuta umat lah, banyak pemesannya. Oke guys, itu tadi kita sudah mereview senjata ini dan sudah mencoba senjata ini. Tentunya jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, jangan lupa subscribe untuk channel YouTube Bruri Yakuja dan channel YouTube Dr. Agustiawan SHMH.